Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa aku mau kasih share bocoran soal TWK full penalaran ya. Mirip-mirip seperti TKP. Jadi teman-teman yang ujian SKD, CPNS dan Kedinasan tahun 2023, silakan untuk pelajari video ini sampai selesai. Jangan sampai teman-teman skip karena akan ada 7 soal yang bakal aku bahas dan soal terakhir adalah PR untuk teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Tias Widi Rahayu. Follow Instagram aku nih Tias Widi Rahayu dan follow TikTok aku juga Tias Widi Rahayu. Oke, buat teman-teman yang ingin ikut bimbel di tahun ini untuk persiapan SKD CPNS silakan hubungi WhatsApp aku, ataupun teman-teman yang ingin ikut privat untuk persiapan SKD Kedinasan tahun 2023 bisa langsung hubungi WhatsApp aku di situ. Kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini adalah pada tahun 2017, Myanmar itu melakukan serangan terhadap ribuan orang etnis Rohingya. Pembunuhan serta lebih dari 700.000 orang mengungsi ke negara tetangganya. Kondisi krisis ini kemanusiaan tersebut harus segera ditangani melalui bantuan dan dukungan dari negara-negara lain. Termasuknya adalah negara kita nih, Indonesia. Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut itu apa? Yang membantu etnis Rohingya untuk melakukan serangan balik atas nama kemanusiaan dan solidaritas muslim. Ya nggak mungkin masa kita ikut rusuh ya, apalagi menyerang balik, itu bukan kita banget gitu. Kemudian yang B, melakukan koordinasi untuk penyelesaian masalah kemanusiaan tersebut melalui dukungan pada forum resmi PBB. Nah, kita juga harus bisa menyelesaikan masalah. Peran kita sebagai negara, ibaratnya negara penengah ya udah bantu untuk menyelesaikan masalah gitu. Kemudian yang C, memberikan pengaruh terhadap keputusan Mahkamah Internasional untuk membebaskan etnis Rohingya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian yang D, tidak memberikan intervensi karena hal tersebut merupakan bagian urusan dalam negeri yang bersangkutan. Harusnya karena sudah ada yang namanya konflik ya di situ, kemudian ada serangan ya, harusnya kita membantu untuk menyelesaikan, menjadi penengah, bukan malah tidak ikut campur. Ya nggak ada pakainya kita ya. Kemudian yang E, mengirimkan pasukan perdamaian untuk membantu etnis Rohingya sebelum mengkomunikasinya kepada PBB. Sebelum kita mengirim pasukan, yang utama adalah kita koordinasi, tidak langsung sembarangan mengirimkan pasukan ke Rohingya gitu, tidak. Ada alurnya teman-teman, supaya tidak melanggar aturan bahwa kita itu mengikuti PBB. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Yang B, melakukan koordinasi dulu untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan tersebut melalui dukungan pada forum resmi PBB sebelum kita bertindak jauh mengirimkan pasukan ya teman-teman ya, kepada untuk membantu etnis Rohingya begitu. Jadi jangan langsung kita melangkahi atau mendahului PBB sebelum kita diskusi atau koordinasi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, gampang banget nih soal nomor 1. Lanjut nih, kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar sehingga aku bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 nih, saudara diberikan tanggung jawab ya untuk membuat kaos untuk kegiatan Mancak Rida atau outbound kantor pada pekan depan. Tindakan yang bertentangan dengan integritas pada tugas tersebut apa? Integritas apa kata kuncinya? Jujur ya. Oke, tanggung jawab ya teman-teman ya. Oke, disiplin ya. Jadi kalau misal dia itu ada yang tidak sesuai dengan sikap integritas, berarti dia itu udah melanggar. Mencari perusahaan konveksi yang berpengalaman dan berkualitas. Nah, ini contoh integritas nih, tepat. Karena dia bertentangan berarti yang negatif ya. Kemudian yang B, menginformasikan perkembangan pembuatan kaos pada panitia secara berkala. Nah, ini positif nih. Karena yang ditanyakan bertentangan berarti kalimat yang paling negatif pernyataannya. Ya, ini masih positif. Kemudian yang C, menaikkan sedikit harga kaos. Ada kata kunci menaikkan harga kaos sebagai uang lelah dari pekerjaan tambahan. Nah, ini bukan sifat dan bukan sikap integritas. Ya, berarti yang C jawabannya adalah di sini. Dia itu bertentangan dengan nilai integritas. Kemudian yang D, memastikan bahwa kualitas kaos yang dibuat sebanding dengan harga yang diajukan. Ini positif. Ini tepat. Bentuk-bentuk integritas itu seperti itu. Kemudian yang E, melakukan jejak pendapat dahulu untuk dalam menentukan desain yang akan dicetak. Jadi kita itu minta pendapat dari yang lain dulu sebelum kita mencetak kaos itu.
Benar, jadi biar semuanya suka. Jadi yang bertentangan ada yang paling negatif, yaitu yang C ya teman-teman ya. Wih, gampang banget nih, 2 soal sudah terjawab. Harapan aku adalah teman-teman bisa lulus SKD Kedinasan tahun 2023 dan SKD CPNS tahun 2023 juga nih. Kita lanjut nih soal berikutnya teman-teman. Nah, soal nomor 3 nih. Globalisasi yang diawali dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Berikut ini yang bukan teman-teman dampak positif globalisasi terhadap budaya Indonesia. Kita cari dampak negatif di antara dampak positif. Yang A, wawasan masyarakat semakin luas. Oke, ini dampak positif. Kemudian masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa penting di luar negeri. Ya, ini masih kalimat positif, masih dampak positif. Masyarakat bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini juga dampak positif. Kemudian yang D, masyarakat mengenal bermacam-macam kebudayaan. Ini juga dampak positif. Kita lihat dulu. Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban nasional dengan konsep lama. Harusnya karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin baik, kita harusnya bisa menggunakan konsep yang terbaru ya teman-teman ya, terbaru, terupdate ya teman-teman ya, terbaru, kemudian update ya, update dan bisa mengikuti zaman teman-teman. Karena di sini ada kata kunci teknologi saat ini, globalisasi, ilmu pengetahuan. Masa kita masih menggunakan konsep lama, ya kan? Jadi jawabannya adalah yang E. Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban nasional dengan konsep lama. Harusnya konsepnya adalah baru ya teman-teman ya. Oke, konsep baru ya. Oke, jangan menggunakan konsep lama. Oke teman-teman, gampang banget nih teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan tulis ya. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Anton adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bercita-cita menjadi ASN melalui jalur sekolah kedinasan. Menyadari bahwa persaingan dalam seleksi masuk sekolah kedinasan sangat ketat. Oleh karena itu, Anton setiap hari berdoa dengan hikmat dan berlatih dengan sangat giat agar bisa lolos seleksi. Ya, terlepas dari hasilnya, Anton layak mendapat apresiasi karena ia telah mengamalkan sila keberapa nih teman-teman? Oke. Apakah sila pertama dan sila kedua, yang B sila kedua dan sila ketiga, kemudian yang D sila keempat dan sila kelima, atau yang E sila kelima dan D sila kesatu? Karena di sini dia berdoa, berarti kan sila pertama ya. Dan kemudian berlatih dengan sangat giat, ibaratnya bekerja keras. Ya, berarti kan sila kelima. Ya, jadi jawabannya adalah dia sudah mengamalkan Pancasila sila kelima dan sila pertama. Ya, ini ada hubungannya dengan doa. Kemudian ini ada hubungannya dengan bekerja keras, ya. Bekerja keras. Dengan cara apa dia usahanya maksimal, ya. Sangat giat teman-teman. Sangat giat agar bisa lolos, ya. Agar lolos. Jadi kalau misal teman-teman sudah berdoa, sudah berusaha semaksimalnya teman-teman, meskipun nanti hasilnya lulus atau tidak, teman-teman itu sudah mengamalkan Pancasila sila pertama dan sila kelima. Ya, oke. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Yang E, sila kelima dan sila pertama. Oke, gampang banget kan teman-teman? Lanjut soal berikutnya nih. Norma adalah sebuah aturan atau kaidah-kaidah yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan diyakini sebagai kebenaran yang baik. Norma ini sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi-sanksi untuk orang-orang yang melanggar sebuah norma. Di bawah ini yang merupakan pelanggaran dari norma kesusilaan itu apa? Yang A, sadar, berarti namanya melanggar ya, berarti dia yang negatif ya. Sadar bahwa berbagi dengan orang lain menimbulkan rasa kebahagiaan dari dalam hati karena merasa telah menolong dan membantu orang lain. Oke, ini bukan dampak negatif, bukan pelanggaran, tapi dia itu sudah menerapkan hal yang baik. Kemudian yang B, ikut berpartisipasi, kemudian memberikan hak suara dalam kegiatan pemilihan umum. Oke, ini juga dampak positif. Atau dia itu tidak melanggar. Kemudian yang C, membantu keluarga berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena selama ini menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Oke, ini termasuknya baik, dia membantu keluarga untuk berjualan.
Kemudian yang D, lupa untuk melaksanakan sholat dan ternyata sudah masuk waktu sholat yang selanjutnya sehingga waktu sholat sebelumnya tertinggal. Ini bukan norma kesusilaan ya teman-teman ya. Ini kurang tepat. Kemudian yang M, menyalahkan orang lain ketika melakukan trading dan mengalami kerugian. Kemudian setelah berpikir kembali baru menyadari menyalahkan orang lain bukanlah hal yang benar. Nah, ini yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah pelanggaran dari norma kesusilaan, yaitu yang E. Kita menyalahkan orang lain ketika melakukan trading dan mengalami kerugian. Iya, sebenarnya benar kita menyalahkan dia gitu. Tapi setelah kita berpikir ulang, oh ternyata kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, lanjut nih. Soal berikutnya gampang banget nih teman-teman. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya majemuk ya, karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini itu bukan hanya pada suku atau etnis saja, melainkan juga bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sikap bersatu dalam keberagaman ini sangat penting. Sebabnya apa? Yang A, dengan bersatu, maka kita bisa menghimpun kekuatan dan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Oke, kemudian yang B, dengan bersatu maka kita menghindari serangan perang dunia dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Yang C, dengan bersatu maka kita bisa menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa memiliki satu kebudayaan bangsanya. Kemudian yang D, dengan bersatu maka kita bisa hidup harmonis. Nah, dalam kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa menghindari konflik internasional. Kayaknya kalau menghindari konflik itu kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian yang E, dengan bersatu maka hidup kita harmonis ya. Dalam kerukunan ini benar, jauh dari konflik benar, perpecahan dari konflik dan perpecahan, dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni dengan kesejahteraan umum. Nah, ini yang paling tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi dengan adanya perbedaan itu bukan dari suku ataupun etnis, tapi melainkan dari bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lainnya. Oleh karena itu, kita tuh harus bersatu dalam keberagaman. Karena keberagaman itu penting, ya. Dengan bersatu, hidup itu akan harmonis, rukun, jauh dari konflik dan perpecahan, serta negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa, yakni dalam kesejahteraan umum. Oke, gampang banget nih teman-teman ya. Oke nih, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya silahkan teman-teman kerjakan. Ini merupakan PR dari aku, silahkan untuk ditulis jawabannya apa. Tulis di kolom komentar. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejahtera pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen bangsa Indonesia. Makna komitmen kebangsaan yakni tercermin dalam Sumpah Pemuda adalah apa? Silakan tulis opsinya, jawaban A sampai E, kira-kira yang paling benar yang mana? Apakah A, B, C, atau D, atau E? Kalau misal sudah, nanti insya Allah tuh aku akan jawab jawaban yang paling benar yang mana. Oke, harapan aku teman-teman yang sudah belajar di channel YouTube aku, teman-teman bisa sukses SKD Kedinasan, SKD CPNS tahun 2023, bisa lulus taruna atau menjadi taruna ya, taruna-taruni di sekolah kedinasan impian teman-teman. Dan buat teman-teman yang berjuang SKD CPNS bisa lulus dan bisa mendapatkan NIP tahun 2023 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Selalu support channel YouTube aku supaya bisa menjadi channel YouTube edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2023. Terima kasih juga teman-teman sudah berjuang lagi dan lagi. Gagal itu bukan akhir, tapi menjadi awal keberhasilan untuk teman-teman yang sudah tertunda di tahun sebelumnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat.